Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, kita akan membawakan sebuah kisah yang pastinya bakal bikin emosi kalian naik turun, tapi dijamin endingnya bakal bikin puas luar biasa. Judul cerita kita hari ini adalah Suami dan Ibu Mertua Menggadaikan Sertifikat Rumahku demi membuka butik untuk mantan pacar suamiku. Mereka tertawa puas. Tapi saat pembukaan toko, aku datang sebagai pemilik gedung dan menagih hutang. Waduh, panjang ya judulnya. Tapi isinya? Beuh, daging semua. Kita akan melihat bagaimana seorang istri yang diam saja saat dihina, tapi diam-diam menyiapkan kuburan untuk suami dan mertuanya yang serakah. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan kisahnya, yuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe sekarang juga biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar ya. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Saya ingin tahu nih, sahabat Jeritan Hati ini asalnya dari mana saja? Sudah siap melihat bagaimana Nasya membalas perbuatan Randi dan Bu Yasmin? Ketik lanjut jika kalian sudah siap. Nasya, kamu itu perempuan atau kebo? Matahari sudah tinggi begini masih saja santai-santai main HP di meja makan. Lihat itu cucian numpuk, lantai belum disapu bersih. Teriakan cempreng Bu Yasmin menggema di seluruh penjuru rumah, membuat suasana pagi yang seharusnya tenang menjadi panas. Nasya yang sedang duduk di meja makan hanya menghela napas panjang tanpa menoleh. Jemarinya masih lincah menari di atas layar tabletnya, memantau pergerakan grafik saham yang pagi ini sedang hijau-hijaunya. Iya, Bu. Nasya dengar. Nanti Nasya kerjakan setelah sarapan Mas Randi siap. Jawab Nasya dengan nada datar, berusaha meredam emosi. Bu Yasmin berkacak pinggang, matanya melotot tajam seolah ingin menelan menantunya bulat-bulat. Wanita parubaya itu melangkah mendekat dan dengan kasar menepis tangan Nasya, hingga tablet yang dipegangnya hampir terjatuh ke lantai. Dengar. Kupingmu itu mungkin dengar, tapi otakmu itu buntu. Kamu itu di rumah ini statusnya numpang. Nasya, numpang. Rumah ini memang peninggalan orang tuamu, tapi sekarang kepala keluarganya adalah Randi, anak ibu. Seharusnya kamu sadar diri. Suami kerja banting tulang cari nafkah, kamu cuma ongkang-ongkang kaki di rumah kayak ratu. Cecar Bu Yasmin lagi dengan napas memburu. Nasya meletakkan tabletnya perlahan di atas meja. Layar itu meredup, menyembunyikan nominal keuntungan puluhan juta yang baru saja ia dapatkan hanya dalam waktu 15 menit. Bu, Nasya juga sedang bekerja. Ini bukan main game atau media sosial, ucap Nasya pelan, mencoba membela diri. Halah, alasan. Bu Yasmin mencibir. Kerja apa yang cuma pencet-pencet HP? Jaga lilin? Jangan membodohi ibu ya. Ibu tahu kamu itu cuma wanita pengangguran yang bisanya menghabiskan uang suami. Belum sempat Nasya menjawab, suara langkah kaki berat terdengar dari arah tangga. Randi muncul dengan setelan kemeja kerja yang sedikit kusut, wajahnya tampak masam. Ia langsung duduk di kursi utama tanpa menyapa istrinya. Ada apa sih pagi-pagi sudah ribut? Kedengaran sampai kamar mandi tahu nggak? Gerutu Randi sambil menyendok nasi goreng yang sudah disiapkan Nasya. Ini loh, istrimu. Pagi-pagi bukannya sibuk melayani suami dan mertua, malah sibuk main HP. Ibu tegur malah melawan, katanya dia lagi kerja. Kerja apaan? Dasar pemalas. Adu Bu Yasmin sambil memijat-mijat keningnya, berpura-pura pusing akibat kelakuan Nasya. Randi menatap Nasya dengan tatapan meremehkan. Nasya, kamu itu kalau dibilangin orang tua mbok ya nurut. Ibu itu benar. Kamu itu seharian di rumah ngapain aja sih? Rumah masih berantakan, masakan juga rasanya standar begini. Kamu itu sebagai istri kontribusinya apa? Nasya menelan ludah yang terasa pahit. Hatinya perih, namun wajahnya tetap tenang bak air kolam yang tak terusik. Jika saja Randi tahu bahwa kontribusi yang ia maksud adalah membayar lunas cicilan mobil Randi bulan lalu secara diam-diam lewat rekening bayangan, mungkin suaminya itu akan tersedak nasi gorengnya sendiri. Tapi Nasya memilih diam. Belum waktunya. Maaf, Mas. Nanti aku bereskan semuanya, jawab Nasya singkat. Randi mendengus kasar,
lalu meletakkan sendoknya dengan keras. Sudahlah, nafsu makanku hilang lihat muka kamu yang sok polos itu. Dengar, Nas. Aku butuh bicara serius. Ini soal masa depan kita. Nasya mengangkat wajahnya, menatap manik mata suaminya. Soal apa, Mas? Aku mau mengembangkan bisnisku. Ada peluang besar di depan mata, tapi aku butuh modal cepat. Bang butuh agunan yang kuat, ujar Randi sambil melirik sekilas ke arah Bu Yasmin yang kini tersenyum licik di sudut bibirnya. Terus? Tanya Nasya, pura-pura tidak mengerti arah pembicaraan ini. Ya terus aku butuh sertifikat rumah ini, Nasya. Kamu jangan pura-pura bodoh deh. Bentak Randi tiba-tiba, membuat Nasya sedikit terlonjak. Rumah ini kan atas nama kamu, warisan bapakmu. Daripada nganggur cuma jadi bangunan tua, mending kita sekolahkan sertifikatnya ke bank. Uangnya bisa aku pakai putar modal. Kalau bisnisku sukses, kamu juga yang enak, kan? Nasya terdiam sejenak. Ia tahu persis, bisnis, macam apa yang dimaksud Randi. Semalam, tanpa sengaja ia melihat notifikasi pesan di ponsel Randi yang tergeletak di meja rias. Pesan dari seseorang bernama Siska, sayang, rukonya strategis banget buat butik aku. Buruan cari dananya ya. Jadi, sertifikat rumah warisan mendiang ayahnya hendak digadaikan demi modal usaha pelakor? Sungguh rencana yang luar biasa jahat. Tapi Mas, ini satu-satunya peninggalan Bapak. Bapak pesan supaya rumah ini jangan dijual atau digadaikan, tolak Nasya halus. Bapakmu itu sudah meninggal. Sambar Bu Yasmin cepat. Orang mati nggak butuh rumah. Yang butuh uang itu orang hidup. Kamu ini jadi istri kok pelitnya minta ampun sama suami sendiri. Ingat Nasya, surga istri itu ada pada suami. Kalau suami minta bantu, kamu wajib bantu. Durhaka kamu kalau menghalang-halangi rezeki suami. Randi mengangguk setuju dengan ucapan ibunya. Benar kata ibu, kamu selama ini kan gak kerja, gak punya penghasilan. Aku yang capek-capek kasih makan kamu. Sekarang giliran aku butuh bantuan, masa kamu gak mau kasih? Kamu mau aku bangkrut? Mau kita hidup melarat? Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Randi tanpa rasa bersalah. Padahal, gaji Randi sebagai staf biasa seringkali habis di tengah bulan untuk gaya hidupnya dan tuntutan Bu Yasmin yang ingin terlihat sosialita. Sisa kebutuhan rumah tangga selama ini ditutup oleh Nasya dari hasil investasinya, namun ia biarkan Randi merasa menjadi pahlawan keluarga. Bukan begitu, Mas. Nasya mencoba menyela. Gak usah banyak alasan, potong Randi tegas. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti malam sepulang kerja, sertifikat itu harus sudah ada di meja ini. Aku sudah janjian sama orang bank besok pagi. Kalau kamu masih membangkang, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Kamu pikir wanita di luar sana yang mau sama aku cuma kamu doang? Ancaman itu jelas. Randi sudah mulai berani menyinggung soal wanita lain. Bu Yasmin tersenyum puas, merasa menang karena anaknya begitu tegas menekan menantunya yang dianggap benalu itu. Randi bangkit dari kursinya, mengambil tas kerjanya dengan kasar, lalu mencium tangan Bu Yasmin. Randi berangkat dulu, Bu. Doakan biar urusannya lancar. Pusing Randi lihat istri nggak berguna di rumah. Iya, Nak. Hati-hati. Biar ibu yang awasi istri pemalasmu ini. Nanti ibu pastikan dia cari sertifikatnya. Jawab Bu Yasmin sambil mengelus punggung anaknya sayang. Randi berlalu tanpa pamit pada Nasya. Suara deru mobil terdengar menjauh. Sepeninggal Randi, Bu Yasmin kembali menatap Nasya dengan tatapan merendahkan. Tuh, dengarkan apa kata suamimu? Jangan jadi istri durhaka. Cepat cari sertifikatnya. Ibu mau pergi arisan dulu. Awas kalau pas ibu pulang rumah belum bersih dan sertifikat belum ketemu. Ancam Bu Yasmin sebelum melenggang pergi dengan tas tangan KW-nya yang mentereng. Kini, tinggal Nasya sendirian di ruang makan yang sunyi. Perlahan, senyum miring terbit di bibirnya yang sejak tadi terkatup rapat. Wajah polos dan ketakutan yang ia tampilkan tadi lenyap seketika, berganti dengan sorot mata tajam yang penuh perhitungan. Ia mengambil kembali tabletnya, membuka sebuah aplikasi pesan transkripsi dan mengetik pesan singkat kepada Pak Johan, pengacara kepercayaannya. Pak Johan, siapkan berkas pengalihan aset yang kita bicarakan kemarin.
Dan tolong cek status ruko di Jalan Mawar nomor 88. Sepertinya ada tikus yang mau masuk ke perangkap. Nasya meletakkan tabletnya kembali. Kalian mau sertifikat rumah ini? Gumamnya lirih pada ruangan kosong itu. Baik, akan kuberikan apa yang kalian minta. Tapi jangan menyesal kalau nanti tangan kalian sendiri yang terbakar saat memegangnya. Nasya berdiri, berjalan santai menuju kamarnya. Bukan untuk mencari sertifikat yang asli, melainkan untuk memulai babak pertama dari permainan yang mereka mulai. Mereka pikir Nasya adalah domba yang bodoh, padahal mereka sedang membangunkan serigala yang sedang tidur nyenyak. Suara klakson mobil yang nyaring memecah keheningan siang itu, membuat Nasya yang sedang menyapu halaman depan sedikit tersentak. Sebuah sedan merah mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah yang catnya mulai mengelupas. Dari balik kemudi, turun seorang wanita muda dengan kacamata hitam lebar dan gaun selutut yang memamerkan kaki jenjangnya. Aroma parfum mahal langsung menyeruak, menusuk hidung Nasya bahkan dari jarak beberapa meter. Bu Yasmin berhamburan keluar dari pintu utama dengan wajah berseri-seri, senyumnya merekah lebar seolah menyambut tamu agung. Ya ampun, Nak Siska, akhirnya sampai juga. Masuk, Nak, masuk. Jangan berdiri di panas-panasan, nanti kulit mulusmu rusak. Nasya terdiam memegang sapu lidi, menatap wanita bernama Siska itu. Wanita itu membuka kacamata hitamnya, menatap Nasya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan merendahkan, seolah sedang melihat tumpukan sampah yang belum dibuang. Ini pembantu barunya, Tante? Tanya Siska dengan nada manja, menunjuk Nasya dengan dagunya. Bu Yasmin tertawa renyah, tawa yang dibuat-buat. Ah, bukan. Ini Nasya, istrinya Randi. Tapi ya begitu deh, sehari-hari kerjanya cuma di rumah, jadi tampilannya memang agak kurang terawat. Beda jauh sama kamu yang wanita karir sukses. Hati Nasya mencelos. Diperkenalkan sebagai istri tapi direndahkan di saat yang bersamaan. Namun, ia memilih tersenyum tipis dan mengulurkan tangan. Halo, saya Nasya. Siska tidak menyambut uluran tangan itu. Ia hanya mengibaskan tangannya di depan hidung seolah mengusir lalat. Oh, Nasya. Maaf ya. Tangan aku habis manicure, takut lecet kalau salaman. Lagian tangan kamu kotor banget bekas pegang sapu. Bu Yasmin langsung menepis tangan Nasya kasar. Sudah, jangan bikin malu. Sana ke belakang, buatkan minuman dingin yang segar buat Nak Siska. Jangan lupa keluarkan kue-kue di toples. Ingat, sajikan yang rapi, jangan kayak di warung. Nasya menarik tangannya kembali, mengangguk pelan, dan berjalan menuju dapur melalui pintu samping. Di dalam hatinya, ia mencatat nama Siska. Jadi inilah wanita yang semalam mengirim pesan mesra pada suaminya. Penampilannya memang meyakinkan, penuh barang branded, dari atas sampai bawah. Tapi mata jeli Nasya yang terbiasa melihat barang mewah tahu satu hal. Tas yang ditenteng Siska itu palsu kualitas premium, dan sepatu hak tingginya adalah model lama yang sudah tidak diproduksi lagi. Saat Nasya sedang mengaduk sirup di dapur, Randi pulang lebih awal dari biasanya. Wajah suaminya tampak cerah, berbeda sekali dengan wajah masam yang ia tunjukkan pada Nasya setiap hari. Tanpa menengok ke dapur, Randi langsung melesat ke ruang tamu, di mana tawa manja Siska dan Bu Yasmin terdengar riuh. Nasya sengaja tidak langsung keluar. Ia menata gelas di nampan dengan gerakan sangat lambat, lalu berdiri diam di balik sekat pemisah antara ruang tengah dan dapur. Posisinya terlindung lemari hias besar, namun suara dari ruang tamu terdengar sangat jelas. Gimana, Ran? Sertifikatnya sudah aman? Tanya Siska, suaranya kini terdengar serius, tidak lagi manja. Beres, sayang. Si bodoh itu sudah setuju. Nanti malam dia kasih sertifikatnya. Besok pagi aku langsung ke bank buat cairkan dananya. Jawab Randi dengan nada bangga. Baguslah. Timpal Bu Yasmin antusias. Ibu sudah nggak sabar lihat kamu punya butik sendiri, Nak Siska. Biar tetangga-tetangga di sini tahu menantu idaman ibu itu seperti apa. Bukan kayak si Nasya itu, bisanya cuma ngabisin nasi. Tapi Ran, kamu yakin sertifikat itu atas nama Nasya kan? Bukan atas nama bapaknya yang sudah mati? Tanya Siska memastikan. Masih atas nama bapaknya, tapi surat kuasa jual dan surat waris sudah aku siapkan. Nasya tinggal tanda tangan. Dia itu naif banget. SIS.
Aku bilang buat modal usaha kita berdua, dia percaya aja. Padahal begitu uang cair, aku langsung transfer ke rekening kamu buat sewa ruko dan renovasi. Jelas Randi diiringi tawa kecil. Nasya mencengkeram ujung nampan kuat-kuat. Rahangnya mengeras. Rencana mereka ternyata lebih busuk dari dugaannya. Bukan sekadar meminjam sertifikat, mereka berniat memanipulasi surat kuasa untuk menguasai uangnya sepenuhnya. Terus, kalau butiknya sudah jalan, gimana nasib istrimu itu? Pancing Siska. Ya diceraikanlah. Seru Bu Yasmin cepat, mendahului Randi. Buat apa Randi pertahankan istri mandul dan miskin kayak dia? Rumah ini kan nanti kalau sertifikatnya sudah sekolah, uangnya di kita. Kalau dia nuntut gono gini, dia nggak bakal dapat apa-apa karena rumah ini statusnya jadi jaminan hutang atas nama Randi. Dia bakal keluar dari sini cuma bawa baju di badan. Pintar banget Tante. Puji Siska. Aku jadi makin sayang sama Tante. Nanti kalau butikku sukses, Tante boleh ambil baju apa aja gratis. Duh, senangnya punya calon mantu pengertian begini. Suara Bu Yasmin terdengar sangat bahagia. Darah Nasya mendidih. Namun ia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya. Tenang, Nasya. Jangan emosi sekarang. Biarkan mereka terbang tinggi dulu sebelum kamu hempaskan ke tanah. Batinnya menguatkan diri. Nasya melangkah keluar dari persembunyiannya dengan wajah datar, seolah tidak mendengar apa-apa. Ia meletakkan nampan berisi sirup jeruk dan kue kering di atas meja. Silakan diminum, ucap Nasya pelan. Percakapan mereka bertiga langsung berhenti mendadak. Randi tampak sedikit gugup, sementara Siska menatap Nasya dengan senyum sinis. Lama banget sih bikin minum doang? Kamu nanam jeruknya dulu, sindir Siska sambil mengambil gelas, lalu menyesapnya sedikit. Ih, kemanisan. Kamu mau bikin aku diabetes ya? Tante, mantunya nggak becus banget sih. Maaf, Mbak Siska. Tadi ibu bilang yang segar, jadi saya kasih gula agak banyak. Jawab Nasya tenang. Alasan terus, bentak Randi. Sudah sana masuk ke kamar. Jangan ganggu kami ngobrol. Pemandangan jadi nggak enak kalau ada kamu di sini. Bu Yasmin mengibaskan tangan. Hus, sana pergi. Nanti kalau Siska sudah pulang baru kamu keluar bereskan gelas kotor. Nasya mengangguk patuh. Ia berbalik badan dan berjalan menuju kamarnya. Namun sebelum menutup pintu kamar, ia sempat menoleh sekilas. Dilihatnya Randi sedang menggenggam tangan Siska mesra di depan ibunya sendiri. Pemandangan yang menjijikan, namun menjadi bahan bakar sempurna untuk rencana Nasya. Sesampainya di kamar, Nasya langsung mengunci pintu. Ia mengambil ponsel keduanya yang ia sembunyikan di laci pakaian dalam. Ia menghubungi Pak Johan. Halo, Pak Johan. Rencana berubah sedikit. Mereka ingin saya menandatangani surat kuasa jual, bukan sekadar penjamin. Tolong siapkan dokumen tiruan yang isinya menjebak Randi sebagai penanggung jawab tunggal atas segala pinjaman, dan pastikan ada klausul bahwa aset jaminan tidak bisa dieksekusi jika terjadi gagal bayar karena cacat administrasi. Saya mau Randi yang dikejar bank, bukan rumah saya yang disita. Di ujung telepon, suara berat Pak Johan terdengar tertawa kecil. Cerdas sekali, Bu Nasya. Dokumen akan saya kirim via kurir instan sore ini, disamarkan dalam amplop tagihan listrik biar tidak dicurigai. Masukkan dokumen asli ke brankas rahasia Anda. Nasya mematikan sambungan telepon. Ia menatap cermin rias, melihat pantulan wanita sederhana yang selama ini selalu dihina. Nikmatilah kue kering itu, Siska, bisik Nasya pada bayangannya sendiri. Karena sebentar lagi, kamu akan memakan kebangkrutanmu sendiri. Malam semakin larut, namun suasana di ruang tengah rumah itu justru terasa panas. Lampu kristal tua yang tergantung di langit-langit menyoroti wajah-wajah tegang yang mengelilingi meja kayu jati. Di atas meja, sebuah map merah tergeletak angkuh, seolah menjadi pusat semesta bagi Randi dan Bu Yasmin malam itu. Mana? Katanya kamu mau kasih sertifikatnya malam ini, tagih Randi dengan nada tidak sabar. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai secara ritmis, tanda kegelisahan yang memuncak. Bu Yasmin duduk di samping anaknya sambil mengunyah keripik pedas. Matanya tak lepas menatap pintu kamar Nasya. Jangan-jangan dia kabur lewat jendela, Ran. Istrimu itu kan licik kalau disuruh berkorban sedikit saja. Belum sempat Randi menjawab,
pintu kamar terbuka. Nasya keluar dengan langkah pelan, memeluk sebuah dokumen bersampul hijau tua di dadanya. Wajahnya menunduk, bahunya sedikit gemetar, menampilkan citra istri yang ketakutan dan tertekan sempurna. Sini. Randi menyambar dokumen itu kasar begitu Nasya sampai di dekat meja. Dengan tangan gemetar, Randi membuka map itu. Matanya berbinar saat melihat lembaran kertas tebal dengan lambang Garuda emas. Sertifikat hak milik atas nama ayah Nasya. Ia meraba permukaannya, memastikan keasliannya. Akhirnya, desis Randi penuh kemenangan. Ia menoleh pada ibunya. Bu, lihat ini. Tiket kita menuju kekayaan. Bu Yasmin tertawa lebar, menepuk paha Randi. Nah, ini baru namanya anak berbakti. Dan kamu, Nasya, tunjuknya pada Nasya yang masih berdiri mematung. Jangan pasang muka sedih begitu. Harusnya kamu bangga sertifikat butut bapakmu itu, akhirnya berguna buat masa depan suamimu. Randi segera mengeluarkan tumpukan kertas lain dari tas kerjanya. Itu adalah dokumen surat kuasa menjual dan perjanjian kredit yang sudah ia siapkan dari pihak bank, kenalannya. Sekarang, tugas kamu cuma satu. Tanda tangan di sini, dan di sini, perintah Randi sambil menyodorkan pulpen dan menunjuk beberapa kolom kosong yang sudah diberi tanda silang kecil. Nggak usah dibaca-baca lagi, isinya cuma formalitas bank. Kamu kan bacanya lambat, nanti malah kemalaman. Nasya menerima pulpen itu dengan tangan yang sengaja ia buat gemetar hebat. Ia membungkuk mendekati meja, matanya menyapu lembaran kertas itu. Tetapi Mas, ini kok jumlah pinjamannya besar sekali? 2 miliar? Kalau usahanya gagal bagaimana? Tanya Nasya dengan suara lirih yang dibuat-buat cemas. Heh, mulutmu itu dijaga ya, bentak Bu Yasmin. Usaha belum mulai sudah didoakan gagal. Dasar istri pembawa sial. Randi itu pebisnis ulung, bukan kayak kamu yang cuma bisa habisin beras. Sudah, tanda tangan saja. Cerewet amat sih. Randi membentak sambil menggebrak meja. Nasya terlonjak kaget. Gerakan tangannya yang ceroboh menyenggol gelas kopi panas milik Randi yang ada di ujung meja. Prang! Gelas pecah, cairan hitam pekat tumpah membasahi sebagian meja dan ujung berkas-berkas yang dibawa Randi. Astaga! Nasya, kamu buta ya? Teriak Randi, langsung berdiri dan berusaha menyelamatkan berkas-berkas itu. Lihat nih, basah semua kan? Maaf Mas. Maaf, Nasya nggak sengaja. Nasya kaget. Nasya panik, tangannya sibuk mengambil tisu, berpura-pura membersihkan kekacauan. Di tengah kepanikan itu, saat Randi sibuk mengelap kemejanya yang terkena cipratan kopi dan Bu Yasmin sibuk memunguti pecahan gelas, tangan Nasya bergerak secepat kilat. Dari balik lipatan baju daster longgarnya, ia menarik selembar kertas yang sudah disiapkan Pak Johan. Kertas yang format, jenis huruf, dan tata letaknya 100% identik dengan dokumen ban milik Randi, namun isinya sangat mematikan. Dengan gerakan tangan yang terlatih, Nasya menyelipkan kertas basah yang asli ke bawah taplak meja, dan meletakkan kertas, jebakan, miliknya di tumpukan paling atas, tepat di posisi yang harus ditandatangani. Untung bagian tanda tangannya nggak kena kopi. Mas, ucap Nasya dengan napas terengah-engah, menyodorkan kertas kering itu. Randi yang masih emosi tidak lagi memeriksa isi kertas itu. Baginya, kertas itu terlihat sama dengan yang ia bawa tadi. Ia hanya ingin urusan ini cepat selesai. Makanya punya mata itu dipakai. Untung gak rusak parah. Cepetan tanda tangan sekarang sebelum aku berubah pikiran dan tampar kamu. Ancam Randi. Nasya menunduk, menyembunyikan senyum tipisnya. Ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai pada kertas jebakan itu. Di sana, tertulis klausul kecil namun fatal yang berbunyi, pihak kedua, Randi, menyatakan bahwa dana pinjaman ini adalah untuk keperluan pribadi sepenuhnya dan melepaskan pihak pertama, Nasya, serta aset yang tertera dari segala tuntutan penyitaan apabila terjadi gagal bayar, dengan menjadikan seluruh aset pribadi pihak kedua saat ini dan di masa depan sebagai jaminan utama. Randi yang buta hukum dan terlalu sombong tidak akan pernah menyadari bahwa ia baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Ia mengira itu adalah surat kuasa jual mutlak. Sudah, Mas, kata Nasya pelan, menyerahkan dokumen itu. Randi menyambar kertas itu,
Meniup tinta tanda tangan Nasya agar cepat kering, lalu memasukkannya kembali ke dalam map dengan wajah puas. Ia sama sekali tidak membaca ulang. Bagus. Mulai besok, kamu nggak usah banyak tanya soal uang ini. Ini urusan laki-laki, ujar Randi angkuh. Ingat Nasya, tambah Bu Yasmin sambil berkacak pinggang. Jangan sekali-kali kamu cerita ke tetangga kalau sertifikat rumah ini digadaikan. Awas kalau sampai ada gosip miring, Ibu usir kamu. Iya, Bu. Nasya janji tutup mulut. Jawab Nasya patuh. Randi melirik jam tangannya. Ya sudah, Bu. Randi mau keluar sebentar. Mau ketemu Siska, kasih kabar gembira ini. Kasihan dia sudah nunggu kepastian dari tadi. Pergilah, Nak. Senangkan hati calon mantu ibu itu. Bilang sama Siska, Ibu titip salam sayang. Sahut Bu Yasmin antusias. Tanpa mempedulikan perasaan Nasya yang berdiri di sana sebagai istri sah, Randi menyambar kunci mobil dan map merah itu, lalu melenggang pergi dengan siulan riang. Bu Yasmin pun masuk ke kamarnya sambil bersenandung, meninggalkan Nasya sendirian di tengah pecahan gelas dan tumpahan kopi. Nasya berjongkok, memunguti pecahan beling itu satu persatu. Bukan dengan kesedihan, melainkan dengan tatapan dingin yang menusuk. Ia merogoh saku dasternya, mengeluarkan kertas asli yang basah terkena kopi tadi, lalu meremasnya hingga hancur. Silakan tertawa malam ini, Mas Randi, Bu Yasmin, gumam Nasya pelan pada kesunyian malam. Kalian pikir kalian baru saja mendapatkan kunci gudang harta karun? Salah. Kalian baru saja memegang detonator bom yang akan meledakkan hidup kalian sendiri. Nasya berdiri, membuang remah kertas itu ke tempat sampah. Babak kedua telah selesai. Umpan telah dimakan. Kini, ia hanya perlu duduk manis menunggu racun itu bekerja perlahan, menggerogoti kesombongan mereka hingga ke tulang. 3 hari berlalu sejak malam penandatanganan itu. Suasana rumah berubah drastis. Jika biasanya sepi dan suram, kini rumah itu penuh dengan tawa dan hiruk-pikuk euforia yang memuakan bagi Nasya. Randi pulang membawa koper kecil berwarna hitam. Wajahnya bersinar terang, lebih terang dari lampu jalanan depan rumah. Ia melempar koper itu ke sofa ruang tamu, di mana Bu Yasmin dan Siska sudah menunggu dengan mata berbinar-binar. Berhasil, sayang, pekik Siska, langsung menghambur memeluk lengan Randi tanpa mempedulikan Nasya yang sedang mengepel lantai tak jauh dari mereka. Sukses besar, seru Randi bangga. Ia membuka koper itu. Tumpukan uang tunai pecahan Rp100.000 tersusun rapi di dalamnya. Aroma uang baru menguar, membius akal sehat Bu Yasmin dan Siska. Ya ampun, Ran, banyak sekali. Bu Yasmin memekik histeris, tangannya gemetar mengelus tumpukan uang itu seolah sedang membelai bayi. Ini baru namanya rezeki anak soleh. Akhirnya kita kaya, Nak. Ini baru pencairan tahap pertama, Bu. 500 juta. Sisanya, 1,5 miliar lagi akan cair minggu depan setelah urusan notaris selesai 100%, jelas Randi dengan gaya sok pebisnis kelas kakap. Padahal, ia tidak tahu bahwa notaris yang ia temui adalah rekanan Pak Johan yang sudah diseting untuk meloloskan pinjaman ini dengan syarat-syarat yang menjerat leher Randi. Siska langsung mengambil segepok uang, mengibaskannya di depan wajahnya seolah kipas. Wah, ini cukup banget buat DP sewa ruko di kawasan elit itu, Ran. Terus sisanya buat belanja interior dari Italia yang aku mau. Pokoknya butik aku harus jadi yang paling hits di kota ini. Apapun buat kamu, sayang. Ambil saja. Ini kan modal usaha kita, jawab Randi royal. Nasya berhenti mengepel sejenak, menegakkan punggungnya yang terasa pegal. Ia menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi datar. Uang 500 juta itu adalah hasil pinjaman dengan bunga mencekik yang diatasnamakan pribadi Randi. Nasya tahu, dalam dokumen, jebakan, yang ditandatangani Randi, bunga pinjaman itu bukan bunga bank biasa, melainkan bunga progresif yang akan membengkak jika telat bayar 1 hari saja. Babu, ngapain kamu melongo di situ? Siska tiba-tiba membentak, menyadari tatapan Nasya. Iri ya lihat duit segini banyak? Seumur hidup kamu pasti belum pernah lihat uang segunung ini kan? Randi menoleh, menatap Nasya dengan jijik. Nasya, lanjutin ngepelnya. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Mulai sekarang,
Siska bakal sering main ke sini buat bahas bisnis. Aku nggak mau dia alergi gara-gara rumah kotor. Oh iya, Ran, setelah Bu Yasmin, idenya tiba-tiba muncul. Gimana kalau barang-barang rongsokan si Nasya itu kita pindahin aja? Kamar tamu di bawah itu kan luas. Mending buat Siska kalau dia mau istirahat atau nginap. Nasya suruh tidur di gudang belakang atau di dapur aja. Lagian dia kan nggak punya barang berharga. Nasya mengepalkan tangannya erat-erat pada gagang pel. Kamar tamu itu adalah bekas kamar kerja ayahnya, tempat kenangan tersisa yang masih ia jaga kebersihannya. Setuju banget, Tante. Dukung Siska. Lagian, masa istri secantik aku harus duduk di sofa butut ini kalau lagi main ke sini? Mending ruangan itu dijadiin ruang kerjaku. Randi mengangguk tanpa ragu. Ide bagus. Nasya, dengar itu? Nanti sore kamu angkut barang-barang kamu. Kosongkan kamar tamu. Buang barang-barang bapakmu yang gak guna itu. Besok tukang interior mau datang ukur ruangan buat Siska. Tapi Mas, itu kamar bapak. Nasya mencoba protes. Suaranya bergetar menahan amarah. Bapakmu sudah mati. Nasya? Astaga, susah banget sih ngomong sama orang bebal. Randi melempar sebuah bantal sofa ke arah Nasya. Bantal itu mengenai wajah Nasya, membuatnya terhuyung sedikit. Lakukan atau aku seret kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Nasya menunduk, menyembunyikan kilatan api di matanya. Baik, Mas. Akan Nasya kerjakan. Sore harinya, Nasya benar-benar memindahkan barang-barangnya. Namun bukan ke gudang seperti perintah mereka. Diam-diam, saat Randi, Siska, dan Bu Yasmin pergi merayakan pencairan dana dengan makan malam mewah di restoran Bintang 5, sebuah truk box berhenti di pintu belakang rumah. Beberapa orang berbadan tegap dengan seragam pengangkut barang masuk dengan cepat dan senyap. Mereka bukan membuang barang-barang ayah Nasya, melainkan mengangkut semua barang antik, lukisan mahal, dan perabotan jati asli peninggalan orang tua Nasya yang selama ini dianggap rongsokan oleh Randi dan ibunya. Barang-barang bernilai miliaran rupiah itu diamankan ke gudang pribadi Nasya yang lain. Sebagai gantinya, Nasya meletakkan beberapa perabotan kayu lapis murah yang ia beli dari pasar loak, menatanya sedemikian rupa agar terlihat mirip sekilas. Saat truk itu pergi, Nasya berdiri di tengah kamar tamu yang kini kosong melompong. Ia tersenyum miris. Silakan kalian renovasi ruangan ini sesuka hati. Hiaslah dengan uang hutang kalian. Karena tak lama lagi, rumah ini pun bukan lagi tempat kalian berteduh. Malamnya, saat trio seraka itu pulang dengan perut kenyang dan wajah merah padam karena alkohol, mereka tidak menyadari perubahan di rumah itu. Mereka terlalu sibuk tertawa, merencanakan liburan ke Eropa dan belanja tas bermerek. Siska berjalan sempoyongan sambil memeluk kotak sepatu barunya. Tante, besok kita belanja lagi ya. Aku mau beliin tante tas yang sama kayak punya artis itu. Duh, makasih sayang. Kamu memang menantu idaman, seru Bu Yasmin girang. Randi duduk di sofa, membuka kancing kemejanya. Nasya, mana air putih? Lama banget sih. Nasya datang membawa segelas air. Saat ia meletakkannya di meja, Siska sengaja menjulurkan kakinya, membuat Nasya tersandung. Bruk! Air tumpah membasahi karpet. Siska dan Bu Yasmin tertawa terbahak-bahak melihat Nasya jatuh tersungkur. Aduh, maaf ya, nggak kelihatan ada gajah lewat, ejek Siska di sela tawanya. Nasya bangkit perlahan, membersihkan lututnya yang sedikit lecet. Ia tidak marah, tidak menangis. Ia hanya menatap mereka bertiga dengan tatapan yang sulit diartikan. Silakan tertawa, Bu, Mas Randi, Mbak Siska, ucap Nasya dalam hati. Nikmati euforia semu ini. Habiskan uang itu secepat mungkin. Karena setiap rupiah yang kalian belanjakan hari ini, adalah paku yang akan menyegel peti mati masa depan kalian sendiri. Nasya berbalik menuju dapur, meninggalkan mereka yang masih terbuai mimpi indah. Di saku dasternya, ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi perbankan masuk. Semua akses kartu kredit tambahan yang dipegang Randi sudah berhasil ia blokir total. Begitu juga dengan suntikan dana otomatis ke rekening listrik dan air rumah itu. Mulai besok, keran kemewahan, gratis, yang selama ini dinikmati Randi tanpa sadar, resmi ditutup. 2 minggu berlalu bagaikan pesta kembang api bagi Randi,
Siska, dan Bu Yasmin. Rumah dipenuhi barang-barang belanjaan, tas-tas bermerek, sepatu hak tinggi, hingga set alat golf baru milik Randi yang entah kapan akan dipakainya. Namun, di balik tumpukan kotak mewah itu, fondasi keuangan mereka mulai retak tanpa suara. Pagi itu, suasana di meja makan tidak seceria biasanya. Randi duduk dengan wajah tegang, membolak-balik tagihan kartu kredit di tangannya. Ini aneh, gumam Randi, keningnya berkerut dalam. Kenapa kartu kreditku declinet kemarin pas mau bayar DP mobil buat Siska? Padahal limitnya masih banyak. Bu Yasmin yang sedang asyik memoles kuteks baru menoleh. Mungkin sistem bannya lagi error. Ran, biasalah, bank kan kadang suka gangguan. Nggak cuma itu, Bu, sahut Randi kesal. Listrik bulan ini kok belum dibayar? Tadi ada surat peringatan pemutusan dari PLN terselip di pagar. Biasanya kan auto debit, lancar-lancar aja selama ini. Nasya yang sedang menuangkan teh panas ke cangkir Randi hanya diam. Ia tahu persis kenapa. Selama ini, tagihan kartu kredit Randi yang membengkak selalu dibayar lunas oleh Nasya menggunakan dana pribadinya tanpa sepengetahuan suaminya, agar Randi tidak stres dan tetap merasa mampu. Begitu juga dengan listrik dan air. Kini, setelah fasilitas, malaikat tak terlihat, itu dicabut, Randi baru merasakan beban hidup yang sesungguhnya. Nasya, bentak Randi tiba-tiba, membuat teh di cangkir sedikit berguncang. Kamu apain surat-surat tagihan ini? Kenapa nggak kamu ingetin aku buat bayar? Mas Randi kan yang pegang semua keuangan sekarang. Jawab Nasya tenang, meletakkan teko. Katanya Nasya nggak usah ikut campur urusan uang lagi. Jadi Nasya pikir Mas Randi sudah urus semuanya lewat sekretaris atau asisten baru Mas itu. Alasan. Randi melempar surat tagihan itu ke muka Nasya. Urus ini sekarang. Bayar pakai uang belanja yang aku kasih kemarin. Uang belanja kemarin sudah habis. Mas, kan ibu minta beli daging impor buat syukuran teman-teman arisannya lusa. Terus Mbak Siska juga minta dibelikan buah-buahan premium. Jawab Nasya polos. Apa? Uang 5 juta habis dalam 2 hari? Randi melotot. Boros banget sih kamu. Pasti kamu tidak buat jajan sendiri kan? Demi Tuhan, Mas, Nasya nggak ambil sepeser pun. Struk belanjanya ada semua di laci. Elak Nasya. Bu Yasmin langsung menyambar. Halah, paling struk palsu. Dasar maling. Ran, mending kamu pegang sendiri aja uangnya. Jangan kasih ke dia lagi. Biar dia makan nasi kecap aja tiap hari. Randi memijat pelipisnya yang berdenyut. Uang tunai dari pencairan tahap pertama sebesar 500 juta memang masih ada, tapi menipis dengan kecepatan yang mengerikan. Renovasi ruko Siska ternyata menelan biaya jauh di atas estimasi. Siska yang perfeksionis meminta lantai marmer impor, lampu gantung kristal, dan displei kaca anti peluru yang harganya gila-gilaan. Belum lagi gaya hidup mereka yang mendadak jet set. Sialan, umpat Randi. Ia merogoh dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang merah terakhir. Nih, bayar listrik. Sisanya buat makan seminggu. Awas kalau kurang. Nasya menerima uang itu dengan tangan terbuka. Baik, Mas. Siang harinya, Siska datang dengan wajah cemberut. Ia membanting tas brandednya di sofa. Ran, tukang interior mogok kerja. Katanya termin kedua belum dibayar. Malu-maluin banget sih. Masa calon bos butik elit nunggak bayar tukang? Randi yang sedang pusing mengecek saldo rekeningnya langsung berdiri. Sabar, sayang. Termin kedua kan harusnya minggu depan. Mereka minta sekarang. Katanya harga material naik. Kamu gimana sih, Ran? Katanya kaya. Masa bayar 50 juta aja susah? Rengek Siska sambil menghentakkan kakinya manja. Randi menelan ludah. 50 juta? Saldo di rekening utamanya tinggal 20 juta. Sisa uang tunai di brankas sudah terpakai untuk beli perhiasan Bu Yasmin kemarin. Pencairan tahap kedua masih 3 hari lagi. Iya, sayang. Nanti aku transfer. Ada masalah teknis sedikit di bank. Bohong Randi, berusaha menutupi kepanikannya. Awas ya kalau sampai besok belum dibayar. Teman-teman sosialitaku mau cek lokasi lusa. Kalau masih berantakan, aku taruh di mana mukaku, ancam Siska.
Di sudut ruangan, Nasya yang sedang mengelap debu di bingkai foto pernikahan mereka yang sudah retak, tersenyum tipis. Ia tahu persis kenapa tukang interior itu menagih lebih cepat. Perusahaan interior itu adalah milik salah satu relasi bisnis Nasya. Nasya hanya perlu mengirim satu pesan singkat, tekan mereka. Minta pelunasan di muka atau ancam berhenti kerja. Kekacauan finansial mulai terjadi. Randi terpaksa menarik uang tunai dari kartu kreditnya, tindakan bodoh yang akan membebaninya dengan bunga ganda. Ia mulai gali lubang tutup lubang untuk membiayai gengsi Siska dan ibunya. Malam itu, Nasya mendengar pertengkaran kecil dari kamar Bu Yasmin. "Bu, cincin berlian yang ibu beli kemarin bisa digadai dulu nggak? Randi butuh cash cepat buat bayar tukang." Suara Randi terdengar memelas. "Enak aja," tolak Bu Yasmin mentah-mentah. "Ini kan hadiah. Masa hadiah diminta lagi? Kamu itu laki-laki kok nggak punya harga diri. Cari dong pinjaman lain. Pinjam ke teman kantormu atau ke pinjol kek." "Tapi Bu, limit pinjaman Randi sudah mentok semua." "Ya usaha dong. Jangan nyusahin ibu. Ibu mau tidur." Randi keluar dari kamar ibunya dengan wajah kusut. Ia berpapasan dengan Nasya di lorong. Nasya menatapnya dengan wajah datar. "Kenapa lihat-lihat? Puas kamu lihat aku pusing?" bentak Randi, melampiaskan kekesalannya. "Mas mau makan? Ada sisa sayur asem tadi siang," tawar Nasya. "Nggak butuh. Makanan kampungan." Randi menabrak bahu Nasya kasar dan masuk ke kamarnya, membanting pintu. Nasya berdiri tegak, mengusap bahunya yang sakit. "Makanlah gengsimu itu, Mas," bisiknya pada pintu tertutup itu. "Karena sebentar lagi, bahkan sayur asem pun tak akan mampu kau beli." Di dalam kegelapan kamarnya sendiri, Nasya membuka laptopnya. Grafik, saham, kehancuran Randi sedang menanjak naik dengan indah. Ia mengirim pesan pada Pak Johan, pencairan tahap kedua dari "Ban, kita tahan dulu" dengan alasan verifikasi ulang data. Buat mereka semakin panik dan haus dana. Biarkan mereka mencari pinjaman liar. Pak Johan membalas dengan emoji jempol. Nasya menutup laptopnya, tidur dengan nyenyak. Sementara di kamar sebelah, Randi berguling-guling gelisah, dihantui bayang-bayang tagihan yang mulai mencekik lehernya dalam diam. Seminggu terakhir terasa seperti neraka bagi Randi. Ponselnya tak henti-hentinya berdering, menampilkan nomor-nomor tak dikenal yang ia tahu persis siapa pemiliknya. Para penagih hutang dari aplikasi pinjaman online dan lintah darat. Demi menutupi kekurangan biaya renovasi butik yang membengkak gila-gilaan dan gaya hidup Siska yang boros, Randi nekat mengambil jalan pintas. Ia berpikir ini hanya sementara. Pasti besok dana 1,5 miliar itu cair. Gumam Randi sambil menatap layar ponselnya dengan mata merah kurang tidur. "Kalau cair, aku langsung lunasi semua hutang berbunga setan ini. Beres." Di ruang tengah, suasana justru bertolak belakang. Tumpukan undangan eksklusif berlogokan tinta emas, Siska S Luxe Boutique, tersebar di meja. Aroma parfum menyengat memenuhi ruangan saat Siska dan Bu Yasmin sibuk memasukkan kartu undangan ke dalam amplop bludru. "Undangan buat Pak Wali Kota sudah, buat istri pejabat bank sudah, buat teman-teman arisan ibu juga sudah," oceh Bu Yasmin riang. Ia menatap undangan itu dengan bangga, seolah itu adalah tiket masuk surga. Rasanya ibu sudah nggak sabar lihat wajah-wajah iri tetangga besok. Pasti mereka kaget lihat betapa suksesnya menantu ibu. Siska tersenyum lebar, mematut diri di cermin kecil. "Pasti dong, Tante." Bu Yasmin maksudnya. "Mulai besok panggil aku Nyonya Bos ya," kelakarnya yang disambut tawarnya Bu Yasmin. Tiba-tiba, mata Siska menangkap sosok Nasya yang sedang melintas membawa keranjang cucian kotor. Senyum Siska berubah menjadi seringai licik. Ia menyenggol lengan Bu Yasmin. "Bu, kita lupa satu orang penting loh," bisik Siska cukup keras agar terdengar. "Siapa?" tanya Bu Yasmin bingung. "Itu, si Upik Abu," dagu Siska menunjuk Nasya. "Masa istri sah Randi nggak diundang? Nanti dikira kita jahat lagi." Bu Yasmin menepuk jidatnya. "Oh iya, benar juga. Sini, Nasya, berhenti dulu." Nasya menghentikan langkahnya, meletakkan keranjang cucian di lantai, dan mendekat dengan wajah datar. "Ya, Bu?"
Ada apa? Siska mengambil satu undangan, tapi bukan yang beramplop bludru merah marun seperti yang lain. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah kartu nama kecil berwarna putih polos, lalu melemparnya ke arah Nasya. Kartu itu melayang dan jatuh tepat di kaki Nasya. Ambil, perintah Siska angkuh. Nasya membungkuk, memungut kartu itu. Tidak ada tulisan, tamu kehormatan, di sana. Hanya tulisan tangan kasar bertinta hitam, staf dapur kebersihan. Besok adalah hari besarku dan Randi. Karena kamu masih istrinya Randi, ya, setidaknya di atas kertas untuk saat ini, aku berbaik hati mengizinkan kamu datang, ujar Siska dengan nada penuh kemenangan. Tapi ingat, acara ini dihadiri orang-orang kelas atas. Jangan harap kamu bisa duduk santai makan kue tart. Tugas kamu di sana adalah di belakang. Cuci piring kotor, pastikan gelas tamu selalu bersih, dan angkut sampah sisa catering. Mengerti? Bu Yasmin menambahkan dengan nada sinis, dan satu lagi, Nasya. Jangan pakai baju gembelmu itu. Bikin malu saja. Nanti Siska pinjamkan seragam pembantu bekas asisten rumah tangganya dulu. Pakai itu. Biar orang tahu posisimu di mana. Randi yang baru keluar dari kamar mandi, hanya dia menyaksikan adegan itu. Hatinya sedikit terusik, tapi egonya yang besar dan tekanan hutang membuatnya memilih membuang muka. Ia butuh dukungan Siska dan ibunya agar tetap waras, jadi menumbalkan harga diri Nasya adalah harga yang pantas menurutnya. Gimana, Mas Randi? Apa aku harus datang sebagai pelayan? Tanya Nasya pelan, menatap suaminya lekat-lekat. Randi mendengus, menghindari tatapan mata istrinya. Ya turuti saja maunya Siska. Lagian kamu di rumah juga kerjanya bersih-bersih kan? Apa bedanya? Hitung-hitung bantu suami. Jangan manja. Jawaban itu menghancurkan sisa-sisa rasa hormat Nasya pada Randi, jika memang masih ada. Ia mengangguk pelan, menyembunyikan senyum dingin yang mulai terbit di sudut bibirnya. Baik, Nasya akan datang. Nasya akan pastikan semuanya bersih, jawab Nasya penuh arti ganda. Bagus, seru Siska puas. Jangan telat. Acara mulai jam 9 pagi. Kamu harus sampai sana jam 7 buat sikat WC dulu. Malam itu, saat seisi rumah sudah terlelap dalam mimpi kekayaan mereka, Nasya duduk di tepi ranjangnya. Ia memegang kartu penunjukan sebagai staf kebersihan itu. Jari-jarinya meremas kartu itu hingga lecek. Ia mengambil ponsel khususnya. Ada pesan masuk dari Pak Johan. Pak Johan, semua sudah siap, Bu Nasya. Tim legal kami sudah memegang bukti kepemilikan gedung ruko yang disewa Siska. Ternyata mereka menunggak pembayaran sewa 3 bulan kepada manajemen lama, sebelum kita akuisisi pengelolaannya kemarin sore. Ini momen sempurna. Kita segel besok saat acara berlangsung? Nasya membalas dengan cepat, jangan langsung disegel. Biarkan mereka naik ke panggung dulu. Biarkan Siska memberikan pidato kemenangannya. Biarkan Randi merasa dia adalah raja dunia. Saat mereka berada di puncak tertinggi, baru kita tarik karpetnya. Saya akan datang jam 9 tepat. Siapkan, pasukan, saya. Nasya meletakkan ponselnya, menatap keluar jendela yang gelap. Langit malam tampak mendung, seolah mendukung suasana hatinya yang kelabu namun siap menyambar bagaikan petir. Kalian ingin aku datang sebagai pembantu yang membersihkan sampah? Bisik Nasya lirih. Baiklah, aku akan datang. Tapi sampah yang akan kubersihkan besok bukanlah sisa makanan, melainkan kalian bertiga. Keesokan paginya, kericuhan sudah terjadi sejak subuh. Siska berteriak-teriak memarahi make-up artis, yang datang telat 5 menit. Bu Yasmin sibuk mematut diri dengan kebaya penuh payet yang ia beli dengan kartu kredit Randi, kartu yang kini sudah over limit. Randi tampak gelisah, mondar-mandir menunggu telepon dari pihak bank yang menjanjikan pencairan dana pagi ini. Nasya, mana kopinya? Teriak Randi. Tidak ada jawaban. Nasya, teriak Bu Yasmin ikut-ikutan. Randi berjalan kasar ke dapur, tapi kosong. Ia mendobrak pintu kamar Nasya. Kosong juga. Lemari pakaian Nasya terbuka, hanya menyisakan beberapa baju lusuh. Ranjangnya rapi, seolah tak ditiduri semalam. Di atas meja rias, tergeletak seragam pembantu yang kemarin dilempar Siska,
terlipat rapi dengan secari kertas di atasnya. Randi menyambar kertas itu. Tulisannya singkat, "Aku berangkat duluan ke butik. Ada banyak yang harus disiapkan." Cih, dasar babu. Baguslah dia sadar diri berangkat pagi-pagi. Gumam Randi lega, meremas kertas itu dan membuangnya. Ia tidak tahu bahwa Nasya tidak pergi ke butik untuk menyikat WC, melainkan mampir ke salon langganan para konglomerat untuk mempersiapkan penampilan terbaiknya. Randi kembali ke ruang tengah, berusaha tersenyum. "Ayo Bu, Siska. Kita berangkat. Hari ini sejarah baru keluarga kita dimulai." Mereka masuk ke dalam mobil sewaan mewah, karena mobil Randi sudah diam-diam digadaikan BPKB-nya kemarin sore demi menutupi biaya catering. Mereka melaju menuju ruko di pusat kota, menuju panggung sandiwara yang mereka kira adalah istana, tanpa menyadari bahwa sang sutradara sesungguhnya sedang menunggu di balik tirai dengan palu hakim di tangannya. Suasana di depan ruko 3 lantai di jalan protokol itu tampak sangat meriah. Karangan bunga berjajar rapi memenuhi trotoar, memberikan ucapan selamat atas pembukaan Siska S Luxe Boutique. Musik mengalun elegan, menyambut para tamu undangan yang turun dari mobil-mobil mewah mereka. Siska berdiri di pintu utama Bak Ratu Sejagat, mengenakan gaun merah menyala yang sangat kontras dengan karpet merah di bawah kakinya. Di sampingnya, Bu Yasmin tersenyum lebar hingga matanya menyipit, menyalami setiap tamu seolah dialah pemilik hajat sesungguhnya. Sementara itu, Randi berdiri sedikit di belakang mereka. Senyumnya tampak dipaksakan. Tangannya tak henti-hentinya merogoh saku celana, memeriksa ponsel. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Dana pencairan tahap kedua yang dijanjikan sebesar 1,5 miliar belum juga masuk ke rekeningnya. Padahal, pihak catering sudah menagih pelunasan di tempat, dan pemilik vendor sound system sudah memberinya tatapan tajam dari sudut ruangan. "Ran, kamu ngapain sih bengong di situ? Sini dong, dampingi aku," panggil Siska dengan nada manja namun memerintah. "Lihat tuh, istri Pak Wali Kota sudah datang. Kita harus foto bareng." Randi tersentak, lalu buru-buru memasang senyum palsu terbaiknya dan menghampiri Siska. "Iya, sayang. Maaf, aku lagi nunggu telepon bisnis penting." "Halah, bisnis nanti dulu. Hari ini hari kemenanganku," bisik Siska ketus. Matanya kemudian menyapu sekeliling ruangan dengan gusar. Si Nasya mana sih? Tadi ada tamu yang tumpahin sirup di dekat meja prasmanan. Lantainya jadi lengket. Cari dia, suruh pel sekarang. Bikin malu aja kalau ada yang terpeleset." Bu Yasmin ikut celingukan. "Iya, dasar pembantu tidak tahu diri. Disuruh datang jam 7, sampai jam 10 belum nongol batang hidungnya. Awas saja kalau sampai di rumah nanti," ibu jewer telinganya. Belum sempat Randi menjawab, pembawa acara sudah naik ke atas panggung kecil yang dihias megah. "Hadirin sekalian, mari kita sambut pemilik butik termewah di kota ini, Ibu Siska, untuk memberikan kata sambutan." Tepuk tangan riuh terdengar. Siska melenggang naik ke panggung dengan dagu terangkat tinggi. Ia mengambil mikrofon, menatap para tamu dengan bangga. Terima kasih semuanya," ucap Siska dengan suara dibuat mendayu-dayu. "Berdirinya butik ini adalah bukti kerja keras saya selama ini. Tentu saja, dengan dukungan penuh dari calon suami saya tercinta, Randi, dan calon ibu mertua saya yang luar biasa, Bu Yasmin." Bu Yasmin melambaikan tangan dari bawah panggung layaknya selebriti, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. "Banyak orang yang meragukan saya," lanjut Siska, matanya berkaca-kaca, "akting. Bahkan ada yang berusaha menghalangi. Tapi lihatlah, saya berdiri di gedung mewah ini, gedung yang menjadi simbol kesuksesan saya. Gedung yang sudah saya beli dengan keringat saya." Tiba-tiba, suara mikrofon mati mendadak. Dengung panjang yang menyakitkan telinga terdengar ngiing, membuat para tamu menutup kuping. Lampu sorot yang menerangi Siska di panggung pun padam seketika. "Loh, kok mati? Ran, urus ini. Gimana sih vendornya?" teriak Siska panik di atas panggung yang kini remang-remang. Randi panik, berlari ke arah operator sound system. "Woi, kenapa dimatiin? Nyalain lagi." Operator itu mengangkat tangan, wajahnya pucat. "Bukan saya, Pak. Aliran listrik utama gedung diputus dari pusat."
Di tengah kebingungan itu, pintu kaca utama butik terbuka lebar. Cahaya matahari siang yang terik menerobos masuk, menciptakan siluet dua orang yang berdiri di ambang pintu. Suasana hening seketika. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mengetuk lantai marmer dengan irama tegas dan berwibawa. Ta, ta, ta. Sosok itu melangkah masuk. Bukan dengan seragam pembantu lusuh. Bukan dengan wajah tertunduk takut. Nasya berjalan membelah kerumunan tamu. Ia mengenakan setelan blazer putih gading berpotongan slim fit yang memancarkan aura kekuasaan, dipadu dengan tas tangan Hermes asli di lengannya. Rambutnya yang biasa diikat asal-asalan kini tergerai indah, ditata blow sempurna. Wajahnya dipoles make-up natural namun tajam, membuatnya terlihat seperti bidadari pencabut nyawa. Di belakangnya, berjalan Pak Johan dan dua orang pria berbadan tegap berseragam security. Nasya? Pekik Bu Yasmin, matanya hampir keluar. Ngapain kamu dandan kayak ondel-ondel begitu? Mana seragam pembantumu? Cepat pel lantai di sana. Nasya berhenti tepat di depan panggung. Ia tidak menoleh sedikit pun pada Bu Yasmin. Tatapannya lurus menusuk ke arah Siska yang masih memegang mikrofon mati di atas panggung. Kamu. Siska tergagap, merasa terintimidasi oleh aura Nasya yang berubah 180 derajat. Berani-beraninya kamu datang telat dan pakai baju kayak gini di acaraku. Keluar. Satpam. Usir gembel ini. Namun, tidak ada satpam yang bergerak. Justru dua pria tegap di belakang Nasya yang maju membuka jalan. Pak Johan melangkah maju, mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya. Suaranya lantang, menggema di ruangan yang hening itu tanpa perlu mikrofon. Mohon maaf mengganggu pestanya, ucap Pak Johan tenang namun tegas. Kami dari manajemen Grand Emerald Property. Kami datang untuk melakukan penertiban aset. Randi menyeruak maju, wajahnya merah pada menahan marah dan malu. Apa-apaan ini? Saya sudah bayar sewanya lunas. Jangan bikin keributan di sini. Nasya, pulang kamu. Jangan bikin malu suami. Nasya akhirnya menoleh pada Randi. Ia tersenyum, tapi senyum itu membuat nyali Randi menciut. Nasya mengangkat tangannya, dan seorang asisten memberikan mikrofon wireless yang ternyata sudah ia siapkan sendiri. Mas Randi, suara Nasya terdengar jernih dan tenang. Koreksi sedikit. Kamu membayar sewa kepada agen properti bodong yang sudah lama tidak memperpanjang kontrak dengan pemilik gedung asli. Maksud lo apa? Bentak Siska dari atas panggung, mulai kehilangan kendali. Nasya menatap Siska. Gedung ini, Ruko Emerald nomor 88, beserta deretan ruko di blok ini, adalah aset properti yang baru saja diakuisisi kepemilikannya secara penuh minggu lalu oleh perusahaan investasi swasta. Nasya memberi jeda sejenak, menikmati wajah-wajah bingung mereka. Dan pemilik tunggal perusahaan investasi itu. Nasya menunjuk dadanya sendiri dengan jari telunjuk yang lentik. Adalah saya. Nasya Auliana. Geger. Suara bisik-bisik para tamu undangan terdengar seperti lebah. Bohong, teriak Bu Yasmin histeris. Kamu itu cuma pengangguran. Makan aja minta anak saya. Jangan ngaku-ngaku. Pak Johan langsung menyodorkan sertifikat asli gedung itu dan akta notaris kepemilikan perusahaan. Ia menunjukkannya pada Randi. Randi merebut kertas itu, matanya membelalak membaca nama yang tertera di sana. Nasya Auliana. Lutut Randi lemas. Kertas itu jatuh dari tangannya. Ini nggak mungkin. Siska, panggil Nasya lagi, suaranya dingin. Kamu merenovasi gedung saya tanpa izin. Kamu merusak struktur pilar utama demi displei kaca muka kamu itu. Dan yang paling parah, kamu mengadakan pesta di properti saya tanpa membayar sewa sepeser pun ke rekening perusahaan saya. Tapi Randi bilang sudah bayar. Jerit Siska, menunjuk Randi. Randi membayar ke rekening penipu, itu urusan dia. Urusan saya adalah dengan kamu, penyewa ilegal, balas Nasya tajam. Pak Johan, bacakan total kerugian dan denda yang harus mereka bayar hari ini juga jika tidak ingin dilaporkan atas tuduhan perusakan properti dan penyerobotan lahan. Pak Johan membuka kalkulator di tabletnya. Biaya sewa terhutang, denda renovasi ilegal, dan biaya pemulihan struktur bangunan. Totalnya 3,5 miliar rupiah. Harus dilunasi sekarang,
atau kami akan menyita seluruh aset yang ada di dalam gedung ini sebagai jaminan, termasuk butik ini dan isinya. 3,5 miliar? Bu Yasmin menjerit, lalu terkulai lemas di kursi tamu, memegangi dadanya. Napasnya sesak. Siska turun dari panggung, wajahnya pucat pasi, make-up tebalnya tak mampu menutupi ketakutannya. Randi, bayar, Ran, kamu kan kaya. Kamu barusan cairin uang kan? Bayar perempuan gila ini. Randi mundur perlahan, menggelengkan kepala. Keringat dingin bercucuran deras. Aku, uangnya belum cair. Yes. Aku nggak punya uang segitu. Nasya melangkah mendekat, hingga jarak wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Randi. Oh, belum cair ya, Mas? Kasihan sekali. Padahal aku dengar kamu sudah menggadaikan sertifikat rumah warisan bapakku demi ini. Sayang sekali, sepertinya kamu ditipu oleh orang dalam bank itu ya. Randi menatap Nasya dengan horor. Ia baru menyadari sesuatu. Tatapan Nasya, senyum Nasya, dan kehadiran Pak Johan. Semua ini bukan kebetulan. Kamu. Randi menunjuk Nasya dengan jari gemetar. Kamu yang rencanakan ini semua? Nasya tertawa kecil, tawa yang sangat merdu namun mematikan. Aku cuma istri bodoh yang kerjaannya main HP di rumah. Mas, ingat, aku cuma beban yang kalian manfaatkan. Sekarang, beban itu yang memegang kendali atap di atas kepalamu. Nasya berbalik badan, menatap para security. Segel gedung ini. Keluarkan semua orang. Dan sita semua barang-barang di dalamnya sebagai jaminan hutang, termasuk mobil mewah di depan yang cicilannya juga menunggak itu. Kekacauan pecah. Para tamu undangan berlarian keluar, takut ikut terseret masalah. Siska menangis meraung-raung saat tas-tas brandednya ditahan oleh security. Bu Yasmin pingsan di sofa. Dan Randi, berdiri mematung di tengah kehancuran pesta yang ia banggakan, menatap punggung istrinya yang berdiri tegak laksana tembok raksasa yang tak bisa diruntuhkan. Pintu gulung besi butik itu diturunkan dengan suara berderit keras, seolah menutup paksa mimpi-mimpi indah yang sempat melambung tinggi. Brak! Suara hantaman besi bertemu lantai semen menjadi tanda berakhirnya drama di dalam sana. Di trotoar depan ruko, 3 sosok manusia berdiri dengan penampilan mengenaskan. Siska, yang tadi bak ratu dengan gaun merahnya, kini tampak berantakan. Rambutnya kusut, maskaranya luntur karena air mata kemarahan. Bu Yasmin duduk terkulai di pinggir got, mengipas-ngipas wajahnya dengan undangan yang sudah lecek. Sedangkan Randi, berdiri mematung menatap pintu ruko yang kini tertutup rapat, disegel dengan pita kuning bertuliskan, dalam pengawasan hukum. Mobil sewaan mewah mereka sudah dibawa pergi oleh pihak rental yang dihubungi Pak Johan, karena tunggakan pembayaran. Tas-tas branded Siska, yang ternyata berisi barang-barang belum lunas, disita di dalam. Mereka benar-benar terlempar ke jalanan, tanpa sepeser pun uang tunai di tangan. Puas kamu? Teriak Siska tiba-tiba, mendorong dada Randi keras hingga pria itu terhuyung ke belakang. Puas kamu nipu aku? Randi menatap Siska dengan tatapan kosong. Aku nggak nipu, yes. Aku juga nggak tahu kalau gedung itu punya Nasya. Sumpah, aku pikir dia cuma apa? Cuma istri bodoh? Potong Siska berapi-api. Ternyata yang bodoh itu kamu. Dan ibumu ini. Siska menunjuk Bu Yasmin yang masih lemas. Kalian bilang kalian kaya raya. Kalian bilang Nasya itu cuma benalu miskin. Ternyata apa? Dia yang punya gedung ini. Dia yang punya uang. Sedangkan kalian? Kalian cuma sampah yang numpang hidup. Jaga bicaramu, Nak Siska. Bu Yasmin mencoba bangkit, harga dirinya terusik meski dalam kondisi terjepit. Randi ini masih direktur. Uangnya cuma macet sebentar. Nanti kalau cair, kita beli gedung yang lebih bagus dari ruko busuk si Nasya itu. Siska tertawa sinis, tawa yang terdengar mengerikan. Direktur apanya? Mobil sewaan ditarik, kartu kredit declinet, bayar tukang nggak mampu. Kamu pikir aku buta? Aku sudah curiga dari kemarin saat kamu nggak bisa beli tas Hermes itu. Dasar keluarga penipu. Siska melepas sepatu hak tingginya yang menyakitkan, lalu melemparnya ke arah Randi.
Kita putus. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku jijik sama laki-laki miskin kayak kamu. Siska. Tunggu. Dengar dulu penjelasan aku. Randi berusaha mengejar, meraih tangan Siska. Lepas. Siska menepis tangan Randi kasar. Ia segera menyetop sebuah taksi yang lewat, masuk ke dalamnya, dan membanting pintu tanpa menoleh lagi. Taksi itu melaju pergi, membawa serta harapan Randi untuk memiliki istri cantik nan, sosialita. Kini tinggal Randi dan Bu Yasmin di pinggir jalan yang panas terik. Matahari seolah ikut mengejek kebodohan mereka. Randi, ibu haus. Nak, ayo kita pulang naik taksi juga, rengek Bu Yasmin. Randi merogoh saku celananya. Kosong. Dompetnya tertinggal di dalam tas kerja yang ikut disita di dalam butik, karena dianggap aset perusahaan yang dibeli dengan dana sengketa. Ponselnya, untungnya ponselnya ada di saku celana. Baru saja Randi ingin memesan ojek online, dengan harapan saldo e-walletnya masih cukup, ponselnya berdering. Nama, Bapak Hartono, dana cepat, muncul di layar. Jantung Randi berhenti berdetak sesaat. Ia gemetar mengangkat telepon itu. Halo? Selamat siang, Pak Randi. Suara berat dan serak terdengar dari seberang. Tidak ada lagi nada ramah seperti saat penawaran pinjaman awal. Kami mendapat notifikasi dari sistem bahwa auto-debit cicilan pertama Bapak gagal. Saldo kosong. Dan kami dengar ada keributan di tempat usaha Bapak. Iya, Pak. Ada sedikit masalah teknis. Tolong beri saya waktu. Jawab Randi gugup. Waktu adalah uang. Pak Randi, potong suara itu dingin. Sesuai perjanjian yang Bapak tanda tangani, pinjaman Bapak sebesar 500 juta rupiah itu memiliki bunga harian berjalan jika terjadi gagal bayar. Dan karena jaminan sertifikat rumah yang Bapak berikan ternyata bermasalah. Randi melotot. Maksudnya bermasalah bagaimana? Itu sertifikat asli. Tim legal kami baru saja mengecek ulang ke BPN. Sertifikat fisik yang Bapak berikan memang asli, tapi status tanah itu sudah diblokir untuk transaksi jual-beli gadai, karena sedang dalam proses wakaf yayasan atas nama almarhum Bapak mertua Anda sejak 2 tahun lalu. Jadi sertifikat itu tidak ada harganya bagi kami sebagai jaminan. Dengkul Randi lemas. Ia ingat Nasya pernah bilang bapaknya ingin mewakafkan sebagian tanah, tapi ia tidak tahu kalau itu sudah diproses. Lalu dokumen yang ia tanda tangani kemarin? Tapi di surat perjanjian itu, Randi tergagap. Nah, itu dia pintarnya Bapak. Cemooh penagih hutang itu. Di dokumen tambahan yang Bapak tanda tangani, yang Bapak selipkan sendiri di tumpukan berkas itu, tertulis jelas. Apabila jaminan fisik tidak valid, maka peminjam, Randi, bersedia menjadikan seluruh aset pribadi, gaji, dan harta benda lainnya sebagai jaminan pengganti, serta bersedia diproses secara pidana atas tuduhan pemalsuan data jaminan. Randi merasa dunia runtuh menimpanya. Dokumen yang diselipkan Nasya, dokumen yang terkena tumpahan kopi itu. Nasya bukan menyelamatkan dokumennya, Nasya justru menggantinya dengan surat kematian ini. Jadi, Pak Randi, lanjut suara itu mengancam. Kami beri waktu 2x 24 jam untuk melunasi pokok hutang 500 juta beserta bunganya. Jika tidak, kami akan proses pidana penipuan dan pemalsuan dokumen. Penjara menanti Anda. Dan oh ya, tim lapangan kami sedang menuju ke alamat KTP Anda sekarang untuk bersilaturahmi. Klik. Sambungan telepon putus. Randi menjatuhkan ponselnya ke trotoar. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ada apa? Ran? Siapa yang telepon? Bang mau cairkan uangnya? Tanya Bu Yasmin penuh harap. Randi menoleh perlahan pada ibunya. Matanya merah, basah oleh air mata ketakutan. Kita habis, Bu. Kita benar-benar habis. Hutang 500 juta itu, sekarang jadi hutang pribadiku. Sertifikat rumah Nasya nggak laku. Mereka mau penjarakan aku kalau nggak bayar dalam 2 hari. Apa? Bu Yasmin memekik, tangannya mencengkeram kerah ke meja Randi. Kamu jangan bercanda. Terus uang 500 juta yang kemarin kemana? Masih ada kan? Habis, Bu, teriak Randi frustrasi. Habis buat renovasi ruko sialan ini. Habis buat beli tas-tas ibu.
Habis buat foya-foya sama Siska. Kita nggak punya apa-apa lagi. Bu Yasmin melepaskan cengkeramannya, mundur selangkah dengan tatapan kosong. Bayangan hidup mewah, arisan sosialita, dan menantu kaya raya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Yang tersisa hanya bayangan jeruji besi dan kemiskinan. Ini semua gara-gara Nasya? Desis Bu Yasmin, kemarahan kembali membakar akal sehatnya. Dasar wanita ular. Dia sengaja menjebak kita. Ayo pulang, Ran. Kita labrak dia. Kita paksa dia bayar hutang ini. Dia kan istrimu, dia harus tanggung jawab. Bu, percuma. Nggak ada percuma. Dia masih istri sah kamu. Harta dia harta kamu juga. Ayo. Bu Yasmin menyeret tangan Randi, memaksanya berjalan kaki di bawah terik matahari. Mereka berjalan tertatih-tatih sejauh 5 kilometer menuju rumah. Setiap langkah diiringi umpatan Bu Yasmin dan ketakutan Randi yang semakin mencekik. Mereka belum sadar bahwa pulang ke rumah bukanlah solusi. Karena di sana, Nasya tidak sedang menunggu untuk dimintai tolong. Nasya sedang menunggu untuk memberikan pukulan terakhir yang akan memisahkan mereka dari sisa-sisa kewarasan. Sesampainya di depan pagar rumah sore itu, mereka disambut pemandangan yang tak kalah mengejutkan. Pagar rumah digembok rantai besar dari dalam. Di halaman, koper-koper berisi baju Randi dan Bu Yasmin sudah bertumpuk rapi di teras. Kehujanan gerimis sore. Dan di balik jendela kaca besar ruang tamu, ruangan yang dulu ingin mereka jadikan kamar Siska, Nasya duduk santai di kursi malas sambil meminum teh, menatap mereka yang basah kuyup di luar pagar dengan senyum tipis yang mematikan. Permainan belum selesai. Hukuman yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan deras mengguyur kota sore itu, menyamarkan air mata dan keringat dingin yang membasahi wajah Randi dan Bu Yasmin. Mereka berdua berdiri gemetar di depan pagar besi rumah yang menjulang tinggi, rumah yang dulu mereka anggap sebagai kerajaan kecil tempat mereka berkuasa, namun kini tertutup rapat bak benteng pertahanan yang tak tertembus. Nasya, buka pintunya. Jangan kurang ajar kamu sama suami dan mertua, teriak Bu Yasmin. Suaranya serak bercampur bunyi guntur. Tangannya yang keriput memukul-mukul gembok rantai yang dingin. Randi, yang sudah kehilangan seluruh arogansinya, mencoba memanggil dengan nada memelas. Nasya, tolong mas. Dek, buka pintunya. Kita bicara baik-baik. Mas kedinginan, ibu bisa sakit. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menghantam atap kanopi. Koper-koper mereka yang basah kuyup di teras, menjadi saksi bisu betapa mereka benar-benar telah terusir. Beberapa menit kemudian, lampu teras menyala terang. Pintu utama terbuka perlahan. Nasya keluar, namun tidak menghampiri pagar. Ia berdiri anggun di ambang pintu, tetap kering dan hangat, memegang secangkir teh yang uapnya mengepul. Ia menatap dua sosok basah di luar pagar itu, seperti menatap orang asing yang tersesat. Nasya, syukurlah kamu keluar, seru Randi. Secercah harapan muncul di matanya. Cepat buka gemboknya. Mas mau masuk, mau mandi air hangat. Mas capek banget hari ini. Nasya menyesap tehnya perlahan, lalu tersenyum tipis. Masuk? Rumah ini bukan rumah penampungan tunawisma, Mas. Ini properti pribadi. Apa maksudmu? Ini rumah kita, bentak Bu Yasmin, sifat aslinya kembali muncul karena tidak sabar. Jangan mentang-mentang kamu punya uang sekarang. Kamu bisa injak-injak harga diri kami. Ingat Nasya, surga istri ada pada suami. Kualat kamu nanti. Nasya tertawa kecil, meletakkan cangkirnya di meja teras. Ia berjalan mendekat ke arah pagar, namun tetap menjaga jarak aman agar tidak terkena cipratan air hujan. Surga? Ulang Nasya dengan nada menyindir. Bukankah surga yang ibu dan Mas Randi impikan itu ada di butik mewah Siska? Kenapa pulang ke neraka ini? Nasya, tolonglah. Randi jatuh berlutut di atas aspal yang basah, tangannya mencengkeram jeruji pagar. Mas minta maaf. Mas hilaf. Siska itu cuma godaan sesaat. Mas janji akan perbaiki semuanya. Mas akan tinggalkan Siska dan kembali jadi suami yang baik buat kamu. Tolong lunasi hutang Mas ke rentenir itu. 500 juta itu kecil buat kamu kan sekarang? Kamu kan punya gedung, punya perusahaan. 500 juta memang kecil buat aku sekarang.
jawab Nasya dingin. Tapi harga diriku yang kalian injak-injak selama 5 tahun ini? Itu tak ternilai harganya. Nasya mengeluarkan sebuah map plastik dari balik punggungnya. Ia melemparkannya melewati atas pagar. Map itu jatuh di genangan air tepat di depan lutut Randi. Buka, perintah Nasya. Dengan tangan gemetar, Randi memungut map itu dan membukanya. Di dalamnya ada 2 dokumen. Dokumen pertama adalah salinan surat perjanjian hutang yang ia tanda tangani tempo hari, dokumen yang ia kira surat kuasa jual. Baca pasal 4 ayat 2. Ucap Nasya. Randi menyipitkan mata, membaca tulisan kecil di sana di bawah penerangan lampu jalan yang remang. Peminjam, Randi, dengan sadar menyatakan bahwa pinjaman ini digunakan untuk kepentingan pribadi di luar kebutuhan rumah tangga, dan melepaskan istri, Nasya, dari segala kewajiban pembayaran hutang. Sebagai jaminan, peminjam menyerahkan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak atas nama pribadi, dan bersedia dituntut secara pidana jika terbukti memanipulasi data jaminan. Kamu. Bibir Randi bergetar hebat. Kamu tahu ini dari awal? Kamu sengaja menjebak aku. Masih ingat insiden kopi tumpah itu, Mas? Tanya Nasya, senyumnya makin lebar. Kalian pikir aku bodoh? Kalian berencana menjual rumah peninggalan bapakku, menceraikanku, dan menendangku keluar hanya dengan baju di badan. Aku mendengarnya, Mas. Aku mendengar semua rencana busuk kalian bersama Siska di ruang tamu waktu itu. Bu Yasmin ternganga, wajahnya pucat pasi. Jadi, kamu tahu? Tahu. Sangat tahu, jawab Nasya tajam. Aku diam bukan karena bodoh, Bu. Aku diam untuk memberikan kalian tali yang cukup panjang. Tali yang sekarang kalian pakai untuk menjerat leher kalian sendiri. Nasya, ampuni Ibu. Bu Yasmin mulai menangis histeris, menyadari posisinya yang benar-benar terjepit. Ia ikut berlutut di samping Randi, mengatupkan kedua tangannya. Ibu hilaf, Nak. Ibu janji bakal jadi mertua yang baik. Jangan biarkan kami di luar. Rentenir itu mau bunuh Randi. Kalau Randi dipenjara, siapa yang urus Ibu? Itu bukan urusanku lagi, potong Nasya cepat. Lihat dokumen kedua di map itu. Randi menarik kertas kedua. Surat gugatan cerai. Di sana sudah tertera tanda tangan Nasya di atas materai. Mulai hari ini, aku menggugat cerai kamu dengan bukti perselingkuhan, KDRT verbal, dan percobaan penipuan penggelapan aset istri. Pengacara Pak Johan sudah mendaftarkannya ke pengadilan agama tadi siang. Jadi secara teknis dan agama, aku sudah bukan istrimu lagi. Tidak ada lagi kewajiban berbakti pada suami yang berkhianat. Jahat kamu, Nasya. Jahat, teriak Randi, melempar kertas itu ke tanah. Aku suamimu. Mana hati nuranimu? Hati nuraniku sudah mati. Tepat saat kamu bilang ke ibumu bahwa aku cuma benalu yang pantas diusir setelah hartanya habis. Balas Nasya datar. Sekarang, pergilah. Bawa koper-koper kalian itu. Cari kontrakan, atau tidur di kolong jembatan. Aku tidak peduli. Kami nggak punya uang sepeser pun. Nasya, tega kamu, raung Bu Yasmin. Oh, ya, hampir lupa. Nasya merogoh saku blazernya, mengeluarkan 2 lembar uang Rp50.000. Ia meremas uang itu menjadi bola kecil, lalu melemparnya ke arah Bu Yasmin. Ini, cukup buat naik angkot dan beli nasi bungkus malam ini. Anggap saja sedekah terakhir untuk mantan mertua. Nasya. Randi bangkit berdiri, berusaha mengguncang pagar besi dengan amarah yang memuncak. Buka, atau aku hancurkan pagar ini. Nasya tidak bergeming. Ia hanya menunjuk ke ujung jalan yang gelap. Kalau aku jadi kamu, aku akan hemat tenaga, Mas. Karena sepertinya, kamu sudah datang. Dari kejauhan, terdengar suara deru motor yang mendekat. 2, 3, 4 motor. Lampu sorot mereka menyilaukan mata. Orang-orang berjaket kulit dengan wajah garang turun dari motor. Debt collector. Mereka melacak sinyal ponsel Randi yang baru saja aktif saat menerima telepon tadi. Itu dia orangnya. Randi, teriak salah satu penagih hutang sambil mengacungkan balok kayu. Mata Randi terbelalak horor. Bu Yasmin menjerit ketakutan. Lari,
Bu, lari. Randi menarik tangan ibunya, meninggalkan koper-koper mereka, dan berlari tertatih-tatih menembus hujan, dikejar oleh sekelompok penagih hutang yang beringas. Nasya berdiri diam di teras, menyaksikan drama pengejaran itu hingga mereka hilang di tikungan jalan. Suara teriakan dan makian perlahan menghilang, ditelan suara hujan. Nasya menghela napas panjang, perasaan lega yang luar biasa memenuhi dadanya. Beban yang selama bertahun-tahun menghimpit bahunya kini lenyap tak berbekas. Ia berbalik, masuk ke dalam rumah yang hangat dan terang benderang. Ia mengunci pintu utama, bukan karena takut, tapi untuk menutup buku masa lalu yang kelam. Malam ini, ia akan tidur nyenyak. Tanpa Randi, tanpa Bu Yasmin, dan tanpa kepura-puraan. 3 bulan berlalu sejak malam badai itu. Suasana di ruang sidang pengadilan negeri terasa begitu dingin dan mencekam. Randi duduk di kursi pesakitan, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini dicukur habis. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan seorang direktur yang dulu ia banggakan. Menyatakan terdakwa Randi Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dan penipuan kredit. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, suara hakim ketua menggema, diakhiri dengan ketukan palu yang memvonis akhir dari kebebasan Randi. Tok, tok, tok. Randi tertunduk lemas. Bahunya berguncang menahan tangis. Di kursi pengunjung paling belakang, Bu Yasmin menjerit histeris. Tubuh wanita tua itu kini kurus kering, wajahnya kusam tanpa riasan, mengenakan baju batik lusuh yang warnanya sudah pudar. Ia meraung memanggil nama anaknya saat petugas kepolisian mulai membawa Randi keluar dari ruang sidang. Di barisan depan, Nasya berdiri dengan tenang. Ia merapikan sedikit blazer hitam mahalnya. Wajahnya bersinar, memancarkan aura ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Di tangannya, ia memegang map berisi salinan putusan cerai yang sudah inkrah minggu lalu. Hari ini, ia hadir hanya untuk melihat keadilan ditegakkan, memastikan bahwa bab masa lalunya benar-benar ditutup dengan sempurna. Saat Randi digiring melewati lorong pembatas menuju sel tahanan sementara, matanya bertemu dengan mata Nasya. Randi berhenti sejenak, membuat petugas yang mengawalnya ikut berhenti. Nasya. Suara Randi parau, penuh penyesalan. Maafkan Mas, tolong jaga Ibu. Nasya menatap mantan suaminya itu tanpa ekspresi, seolah menatap orang asing yang tak pernah ia kenal. Ibumu adalah tanggung jawabmu, Randi. Sama seperti hutang-hutangmu. Kau memilih jalan ini saat kau menandatangani dokumen itu dengan niat menipuku. Nikmatilah hasil panen dari benih kejahatan yang kau tanam sendiri. Petugas menarik lengan Randi kasar. Jalan. Randi terseret pergi, meninggalkan jejak penyesalan yang terlambat. Nasya berbalik badan, melangkah keluar ruang sidang didampingi Pak Johan. Di halaman pengadilan, matahari bersinar terik. Bu Yasmin yang tadi diusir keluar oleh keamanan karena membuat keributan, kini duduk bersimpuh di dekat tangga. Begitu melihat Nasya keluar, ia langsung merangkak mendekat, mencoba meraih kaki Nasya. Namun, Pak Johan dengan sigap menghalangi langkahnya. Nasya, tolong Ibu, Nak, ratap Bu Yasmin, air matanya bercampur debu jalanan. Ibu tinggal di kontrakan petak, tidur beralaskan tikar. Ibu jadi tukang cuci gosok buat makan sehari-hari. Tangan Ibu kasar, punggung Ibu sakit. Kasihanilah Ibu, kamu kan kaya raya sekarang, bagi sedikit uangmu buat Ibu. Nasya berhenti, menatap mantan mertuanya dari balik kacamata hitamnya. Ironi yang menyedihkan. Dulu wanita ini menghinanya karena mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kini ia sendiri harus menjadi buruh cuci demi sesuap nasi. Bu Yasmin, sapa Nasya datar. Bukankah dulu Ibu bilang kalau wanita yang kerjanya cuma di rumah itu tidak berguna? Sekarang Ibu bekerja keras, seharusnya Ibu bangga. Itu namanya mandiri. Anggap saja ini pelatihan karakter di masa tua Ibu. Tegak kamu, Nasya. Kamu menantu durhaka. Maki Bu Yasmin, sifat aslinya kembali keluar saat permintaannya ditolak. Nasya tersenyum miring. Saya bukan menantu Ibu lagi. Dan satu hal lagi, Bu.
Jangan pernah datang ke kantor atau properti saya lagi. Security, saya sudah pegang foto ibu sebagai daftar hitam. Hiduplah dengan tenang di dunia yang ibu ciptakan sendiri. Tanpa menoleh lagi, Nasya melangkah menuju mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap yang sudah menunggunya di lobi. Sopir pribadinya membukakan pintu dengan hormat. Ke kantor, Bu Nasya? Rapat pemegang saham dimulai 1 jam lagi, tanya Pak Johan yang duduk di kursi depan. Ya, Pak Johan. Kita tidak boleh terlambat. Kita akan mengakuisisi lahan baru hari ini, jawab Nasya mantap. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan gedung pengadilan, meninggalkan Bu Yasmin yang masih meraung-raung di trotoar menjadi tontonan orang lewat. Nasya menyandarkan punggungnya di jok kulit yang empuk. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi kota yang seolah menyapanya. Tidak ada lagi Nasya yang penurut dan bodoh. Tidak ada lagi Nasya yang menyembunyikan kecerdasannya demi ego suami yang rapuh. Yang ada kini hanyalah Nasya Auliana, seorang wanita pebisnis tangguh yang berdiri di atas kakinya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, mungkin dari Siska yang kabarnya kini terlilit hutang pinjaman online dan dikejar-kejar orang, mencoba meminjam uang. Nasya tidak membukanya. Ia langsung menekan tombol blok dan delete. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan yang manis. Langit di atas sana tampak biru cerah, secerah masa depannya. Dendam telah terbalas, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesuksesan yang tak terbantahkan. Nasya menutup matanya sejenak, tersenyum tulus untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir. Selamat tinggal masa lalu, bisiknya pelan, dan selamat datang, kehidupan baruku. Mobil mewah itu pun melesat, membelah keramaian kota, membawa sang pemenang menuju puncak kejayaan yang sesungguhnya. Pesan moral. Jangan meremehkan pasangan. Seorang istri yang diam dan terlihat penurut bukan berarti bodoh atau lemah. Di balik diamnya, tersimpan kekuatan dan kecerdasan yang bisa menjadi pelindung terbaik atau senjata paling mematikan jika disakiti. Keserakahan membawa kehancuran. Keinginan untuk menguasai harta orang lain dengan cara licik, seperti Randi dan ibunya, pada akhirnya hanya akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri sendiri. Kejujuran adalah fondasi rumah tangga. Rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan, perselingkuhan, dan manipulasi materi tidak akan pernah kokoh dan pasti akan runtuh dengan cara yang menyakitkan.